Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan, rekan-rekan jamaah Masjid Asra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita melanjutkan bahasan kita dari kisah sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, yaitu Abul Hasan atau Abu Turab atau Abu Sibtain, yang salah seorang dari sahabat yang telah dijamin masuk surga. Kata Rasulullah SAW, Aliyun fil jannah, Ali di surga, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib, ya, memiliki banyak keutamaan-keutamaan sebagaimana sebagian telah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ada beberapa peristiwa penting, ya, yang ingin saya sampaikan, ya. Peristiwa penting tersebut, ya, pertama adalah dibaiatnya Ali radhiyallahu anhu setelah wafatnya atau terbunuhnya Utsman bin Affan. Ini pada tahun 35 Hijriah. Kemudian peristiwa kedua terjadinya Ma'rakah atau perang Al-Jamal. Perang Al-Jamal itu pada tahun 36 Hijriah. Kemudian setelah itu terjadinya perang Siffin. Pada tahun 37 Hijriah. Kemudian peristiwa Al-Hakamain atau peristiwa Al-Hakamain itu dua utusan, sama juga tahun di Ramadan tahun 37 Hijriah, ya. Kemudian perang melawan Khawarij di Nahrawan, ya, pada tahun 38 Hijriah. Kemudian terbunuhnya Ali radhiyallahu ta'ala anhu pada tahun 40 Hijriah. Ini beberapa peristiwa penting yang terjadi di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang pernah kita singgung. Peristiwa-peristiwa ini terjadi semuanya bermula dari meninggalnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meninggal dengan dikepung oleh ribuan orang, ya, kemudian dibunuh, maka setelah itu beliau pun wafat, maka semua orang sepakat bahwasanya Ali bin Abi Thalib yang berhak menjadi khalifah. Ali bin Abi Thalib yang berhak menjadi khalifah. Taib. Ketika Utsman bin Affan dibunuh, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan adalah beliau adalah Amir Syam, gubernur kota Syam, ya. Gubernur Syam. Siapa yang mengangkat beliau gubernur Syam? Sejak pemerintahan Umar
ya, pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi Muawiyah adalah gubernur Syam dan orang-orang Syam sangat senang dengan Muawiyah karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkenal sangat tegas sehingga kalau ada permasalahan, ada yang protes tentang gubernurnya, bisa-bisa Umar kemudian melengsarkannya seperti terjadi pada saat bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu dilengsarkan oleh Umar karena ada keluhan dari masyarakat. Adapun Muawiyah maka tidak ada yang mengeluh tentangnya. Orang-orang Syam semua tunduk kepada Muawiyah, mereka cinta dengan Muawiyah dan Muawiyah sudah menjadi amir atau gubernur Syam sejak zaman Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab meninggal dunia di zaman Utsman, beliau melanjutkan sebagai amir, ya, sebagai gubernur negeri Syam. Baik, ketika wafatnya Utsman bin Affan meninggal di rumahnya, yaitu tempat istrinya, ya, yang bernama Nailah bintul Farafisah, ya. Nailah bintul Farafisah yang dia adalah seorang dari kabilah Kalb, ya, yaitu Nailah bintu al-Farafisah al-Kalbiyah, yang dia adalah seorang wanita yang terkenal cantik jelita. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya dia adalah Nasraniyah, kemudian dia masuk Islam, ya, menikah dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan Utsman ketika itu umur sudah tua, ya, sekitar mungkin 80-an, ya. Kemudian dia seorang wanita yang muda nikah dengan Utsman. Dan dia sangat sayang kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kalau kita bandingkan, maksudnya Utsman sudah sangat tua. Ini adalah wanita yang masih muda. Namun dia sangat mencintai Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dengan cinta yang sangat luar biasa. Ya, namanya kita bilang cinta adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menjadikan seorang wanita cinta kepada suaminya, ya, betapapun berbedaan umurnya, maka terjadi apa yang Allah kehendaki. Di hari ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu akan dibunuh, hari tersebut, maka disebut dalam sebagian riwayat Nailah bintu al-Farafisah, dia membuka khimarnya dan dia menguraikan rambutnya dengan harapan orang-orang yang ingin masuk ke rumah Utsman, karena dia dengar mereka orang-orang soleh, dengan harapan ketika mereka melihat ada aurat wanita terbuka, rambut terurai, mungkin mereka akan mundur. Tapi ketika dia membuka khimarnya, maka Utsman menegur kita, jangan kau lakukan demikian. Pakailah jilbabmu, tutup rambutmu, ya. Sungguhnya apa yang mereka inginkan lebih besar daripada itu. Maksudnya apa? Mereka ingin bunuh saya, ya. Mereka tidak akan pedulikan kau melakukan demikian. Ya, maksud saya ini bagaimana sayangnya sang istri sehingga mau seperti itu agar orang-orang tidak membunuh apa? Suaminya. Orang-orang tidak membunuh suaminya. Namun akhirnya orang-orang masuk mulai memukul Utsman, maka ada orang pertama yang datang, kemudian dia mau menebas Utsman, maka ditahan oleh sang istri sehingga jari-jarinya putus, ya. Jari-jarinya putus, ya. Kemudian kalau tidak salah orang kedua lagi datang, kemudian dia tahan jari-jarinya putus dan akhirnya masuklah pedang tersebut ke tubuh Utsman dan akhirnya Utsman meninggal dunia. Setelah itu, ya, disebut dalam riwayat Nailah bintul Farasifah, maka dia pun artinya dia sangat sedih melihat suaminya meninggal di hadapan dia. Dia sudah berusaha, dia bukan hanya berdiam diri, dia berusaha membela, tapi orang-orang tidak peduli. Sehingga sampai jari-jarinya terputus, ya. Dia sendiri terluka, ya, dan suaminya dibunuh di hadapan beliau, ya. Akhirnya Nailah, ya, mengambil komis Utsman. Setelah Utsman wafat, diambillah komisnya, bajunya yang berlumuran dengan darah. Kemudian dia kirim surat kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia sertakan dengan jari-jarinya yang putus, ya. Dia sertakan, entah ada 4 atau 5 yang terputus, kemudian dia kirimkan ke dalam surat, dia sertakan, dia kirim ke Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Dan dia minta agar Muawiyah menggantungkan komis tersebut, jubah tersebut di masjid agar semua orang melihat bagaimana Utsman bin Affan terbunuh dengan dizalimi, ya. Maka datanglah, ya, surat tersebut, maka Muawiyah meletakkan komis tersebut di masjid, ya. Maka semua orang, ya, sampai disebutkan ribuan orang menangisi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu karena penduduk negeri Syam sangat cinta kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan Muawiyah adalah orang yang dekat, ya, dengan
dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan namanya Utsman bin Affan nanti kembali kepada bin Umayyah ya, kemudian bin Abdi Syams bin Abdi Manaf ya. Sama kakeknya Muawiyah juga kembali kepada Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb ya, bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya. Jadi hubungan mereka sangat dekat ya, kembali sama kakek yang sama, yaitu Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, Quraisy. Sehingga boleh dikatakan bahwasanya sepupuan lah, meskipun sepupu beberapa kali, tapi intinya hubungan sangat dekat karena kembali kepada kakek yang sama. Oleh karenanya Muawiyah merasa bertanggung jawab untuk menuntut darah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, "Wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultana." Barang siapa yang terbunuh dengan kezaliman, maka kami berikan walinya, yaitu kekuatan. Terserah dia mau apa ya. Dia mau bunuh orang yang membunuh tersebut, atau dia ingin memaafkan atau suruh bayar dia, terserah ya. Tetapi yang berhak menuntut, orang yang paling utama menuntut darahnya Utsman, yaitu untuk menangkap para pembunuh Utsman yang jumlahnya ribuan, adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Kita kembali kepada Nailah bintul Farafisah. Sebutkan akhirnya setelah terjadi peristiwa perang Jamal, perang Siffin, dan akhirnya Ali bin Abi Thalib terbunuh tahun 40 Hijriah. Kemudian Al-Hasan diangkat menjadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah 6 bulan kalau tidak salah, kemudian Al-Hasan mengundurkan diri demi untuk persatuan, maka dia pun menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah. Jadilah Muawiyah Amirul Mukminin, khalifahnya kaum muslimin. Khalifahnya kaum mukminin, jadi orang nomor 1 di kaum mukminin. Akhirnya Muawiyah melamar Nailah, dan dia terkenal wanita yang cantik ya. Dan banyak yang melamar ini dia tolak. Termasuk yang dia tolak adalah Muawiyah radhiyallahu taala anhu ya. Ya, kenapa? Karena dia begitu cinta kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Sampai disebutkan dalam riwayat dia mengatakan apa yang disukai laki terhadap wanita. Disebutkan bahwasanya giginya ini sangat manis. Kalau dia tersenyum, gigi depannya ini sangat manis. Maka dia cungkil giginya kemudian kirim kepada Muawiyah agar orang-orang tidak ada lagi yang melamar dirinya. Dia ketika ditanya dia mengatakan kenapa? Karena dia mengatakan al-huzn yabla kama yabla thawb, bahwasanya kesedihan itu tadinya bisa berkobar, lama-lama menjadi berkurang seperti baju yang lama-lama menjadi usang, dan saya tidak ingin kesedihan saya kepada Utsman berkurang. Ini menunjukkan bagaimana cintanya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sampai Muawiyah sang khalifah kaum mukminin yang melamar dia, dan dia pun tolak ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah pernah kita jelaskan, inilah awal permasalahan ya, sehingga terjadi beberapa peristiwa-peristiwa besar di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dimulai dari wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang dibunuh oleh berbagai macam kabilah, bahkan dari Mesir, dari Irak, dari Kufah, jumlah mereka ribuan, ada yang mengatakan sampai 6.000, ada yang mengatakan kurang daripada itu. Intinya mereka kemudian masuk dan membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dengan zalim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada Utsman, innallaha albasaka qamisan. Ya, sungguhnya wahai Utsman, Allah akan memakaikan kepada engkau qamis, yaitu kekhilafahan. Wa idza aradal munafiqun an yanza'uhu anka fala takhla'hu. Kalau orang-orang munafik ingin mencabut baju tersebut darimu, jangan kau lepaskan, yaitu jangan kau biarkan mereka merebut kekhilafahan darimu ya. Ya, hatta talqani, sampai kau bertemu dengan aku. Ini menunjukkan bahwasanya Utsman terbunuh dengan kezaliman. Utsman terbunuh dengan kezaliman, maka orang-orang ingin membela Utsman. Orang-orang ingin membela Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dengan menuntut orang-orang yang membunuh Utsman ya, agar mereka juga dikisos dan mereka dibunuh seluruhnya, berapapun jumlah mereka. Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah ya, Ali bin Abi Thalib tentu juga tidak setuju dengan terbunuhnya Utsman bin Affan ya. Ali bin Abi Thalib punya hubungan baik dengan khulafa, bagaimana dia punya hubungan baik dengan Abu Bakar, bagaimana menjadi teman diskusi Abu Bakar, kemudian juga menjadi teman diskusi
Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan namun beliau tidak bisa menangkapi orang-orang para pembunuh tersebut. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan Ali bin Abi Thalib bertanya, siapa di antara kalian yang telah membunuh Utsman? Maka berdiri 4.000 orang semuanya menutup wajahnya, kami yang membunuh. Banyak orang. Tidak gampang, belum nanti mereka punya kabilah-kabilah, kalau 4.000 yang dibunuh bisa goyang pemerintahan. Sehingga Ali bin Abi Thalib punya pemikiran menunda, ya ini karena dar'ul mafsadah muqaddam ala jalbil masalih. Menurut Ali bin Abi Thalib, kemaslahatan ya untuk menegakkan hukum had ini bisa menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Akhirnya dia berpikir untuk menunda hal tersebut. Maka menurut ide Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya hendaknya pemerintahan menjadi tenang terlebih dahulu, kaum muslimin menjadi kuat, ya. Semua orang membaiat kepada beliau karena waktu itu sebagian sahabat belum baiat. Ya, di antaranya Muawiyah radhiyallahu taala anhu dengan sahabat-sahabat yang ada di Syam seperti Amr bin As radhiyallahu anhu, mereka belum mau membaiat Ali. Mereka mempersyaratkan, kami baiat engkau wahai Ali dengan syarat kau bunuh itu para pembunuh Utsman atau kau serahkan kepada kami biar kami yang bunuh. Biar kami yang bunuh. Ali bin Abi Thalib punya pikiran, enggak, kita semua kompak dulu, gabung dulu, semua tunduk di atas perintahku, ya. Aku sebagai khalifah kaum mukminin, kaum muslimin, kalau semua sudah kuat, baru ditangkapi satu demi satu para pembunuh-pembunuh tersebut. Tetapi idenya Ali bin Abi Thalib ini tidak diterima oleh sebagian sahabat. Di antaranya terjadilah peristiwa Perang Al-Jamal ketika Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah, yang keduanya adalah termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Mereka kemudian berangkat menuju ke Mekah, bertemu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menyampaikan tentang mereka ingin menuntut Utsman, ya, karena subhanallah bagaimana Utsman terbunuh dengan zalim, ya. Satu orang saja terbunuh, bukan Utsman. Satu orang saja terbunuh, kita boleh menuntut darahnya. Yang membunuh 1.000 orang dibunuh. Kalau mereka 1.000 orang bersepakat membunuh satu orang mukmin biasa yang tidak berhak dibunuh, maka 1.000 orang ini harus boleh dibunuh. 1 juta orang kalau sepakat misalnya membunuh satu orang yang dia tidak berhak untuk dibunuh, 1 juta yang boleh dibunuh, ya. Dalam hukum Islam demikian. Selama mereka bersepakat, ya. Kalau orang biasa saja boleh dituntut pembunuhnya untuk dibunuh, ditegakkan hukum qisas, ditegakkan hukum had. Bagaimana lagi yang dibunuh adalah Utsman bin Affan, Dzunurain, ya, yang pernah menikah dengan 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suaminya Ruqayyah dan suaminya Ummu Kulsum, yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terlalu banyak pujian tentang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sebagaimana pernah kita kisahkan tentang kisah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Para sahabat tahu tentang siapa Utsman. Ya, bagaimana mulia Utsman, bagaimana akhlaknya, bagaimana. Sehingga mereka tidak ridho, ya, ketika pembunuh Utsman berkeliaran di kota Madinah atau di kota Kufah, tidak ada yang menangkap mereka. Mereka tidak ridho. Di antara yang tidak ridho adalah Talha dan Az-Zubair. Mereka pergi ke Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Aisyah dengan niat baik akhirnya terbawa oleh ide dari mereka, dan Aisyah keluar bukan untuk berperang melawan Ali bin Abi Thalib, sebagaimana pernah kita kisahkan dalam kisah Perang Jamal. Silakan kembali mendengar tentang kisah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau tidak salah pertemuan ketiga atau pertemuan keberapa, tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Intinya akhirnya mereka sebenarnya tidak berperang, tetapi ketika 2 pasukan Aisyah radhiyallahu anha dengan pasukan Ali sudah damai, orang-orang yang pembunuh Utsman ini gelisah karena sudah sepakat kita akan menangkapin para pembunuh Utsman, maka mereka gelisah, wah repot. Kalau mereka berdamai, kita yang repot. Akhirnya mereka mulai bikin kisruh. Sebagian mereka berpisah, satu masuk ke kubunya Aisyah radhiyallahu anha dan satu masuk ke kubunya Ali bin Abi Thalib. Mulailah mereka saling menyerang sehingga masing-masing kelompok menyangka yang lain berkhianat dan masing-masing kelompok berusaha mempertahankan diri sehingga terjadi perang apa yang terjadi. Disebutkan yang meninggal sekitar 10.000 orang dalam peperangan tersebut, dikenal dengan perang Jamal karena Aisyah radhiyallahu taala anha berada dalam onta, yang onta tersebut tertutup, yang kemudian banyak orang yang kemudian berusaha menyerang di onta Aisyah karena kalau ontanya jatuh maka selesai, tapi dan akhirnya Aisyah radhiyallahu anha diselamatkan dan perang selesai. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengantarkan Aisyah menuju Mekah dari Basrah, ya.
Sebutkan dalam riwayat bagaimana Ali bin Abi Thalib kemudian mengantar Aisyah radhiyallahu anha ditemani oleh orang-orang, ditemani oleh kalau tidak salah 40 wanita, disiapkan semua keperluan Aisyah radhiyallahu anha karena ini ummul mukminin ya. Istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wanita yang sangat mulia ya. Maka ketika itu orang-orang datang kepada Aisyah, Aisyah mengatakan, "Wahai abna'i, wahai putra-putraku, tidak ada masalah antara aku dengan Ali kecuali seperti antara seorang wanita dengan saudara suaminya ya. Ada masalah. Ya, seperti seorang wanita dengan saudara suaminya ada masalah selesai, masalah keluarga. Seperti itu kira-kira. Jadi Aisyah ingin menggambarkan ini masalah seperti masalah keluarga sebagaimana seorang wanita dengan saudara suaminya karena Ali dari saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali mengatakan benar perkataan Aisyah ya, dan dia adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Kemudian Ali mengantarkan Aisyah beberapa mil, kemudian dilepaskanlah Aisyah dengan penuh kehormatan. Maka selesailah perang Jamal. Ini sudah pernah kita sampaikan kisahnya. Setelah perang Jamal, rentet kepada perang Siffin. Rentet kepada perang Siffin pada tahun 37 Hijriah. Setelah Ali bin Abi Thalib selesai dari perang Jamal, maka Ali bin Abi Thalib berpikir bahwasanya semua harus tunduk satu perintah, satu komando. Sementara negeri Syam belum tunduk, belum membaiat Ali bin Abi Thalib. Belum membaiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya. Sementara Muawiyah ingin menuntut darah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka akhirnya Ali bin Abi Thalib mengutus beberapa utusan. Di antaranya mengutus Jarir bin Abdullah Al-Bajali, seorang sahabat, untuk berbicara kepada Muawiyah agar Muawiyah membaiat Ali dan juga penduduk negeri Syam membaiat Ali. Baru nanti kita bicarakan masalah menangkap para pembunuh. Ya, ini wijhatun nadhar pandangan Ali bin Abi Thalib dan tidak ada wahyu ketika tidak. Kalau ada wahyu mereka tidak akan berselisih. Tetapi kondisi sangat genting ketika itu ya. Ya. Sementara Ali ingin semua bersatu dulu baru menangkapi para pembunuh, sementara Muawiyah enggak. Bagaimana Muawiyah tidak ridha ya. Sementara bajunya Utsman penuh dengan darah. Penduduk Syam semua cinta kepada Utsman. Ribuan orang menangisi Utsman ya. Mereka ingin menangkap para pembunuh Utsman. Akhirnya Muawiyah menyampaikan kepada Jarir bin Abdullah Al-Bajali, sampaikan kepada Ali bin Abi Thalib ya. Kami akan membaiat beliau ya, dengan syarat dia membunuh para pembunuh Utsman, atau kalau tidak dia serahkan para pembunuh Utsman kepada kami, biar kami yang ngurusin. Baru kami akan baiat. Kami semua akan baiat. Ya. Akhirnya Jarir bin Abdullah Al-Bajali sampai ke Muawiyah, repot, tidak bisa demikian ya. Jadi Muawiyah tidak mau tunduk ya. Kemudian disebutkan juga Abu Muslim Al-Khawlani datang kepada Muawiyah. Dia mengatakan, wahai Muawiyah, apakah kau menyelisihi tunazi Aliyan ya? Kau menyelisihi Ali dalam urusan kekhilafahannya? Itu kau ingin jadi khalifah juga atau kau tidak setuju jadi khalifah? Kata Muawiyah tidak. Ya. Dia lebih baik daripada saya tentunya. Ya. Saya bukan urusan khalifah. Urusan saya bagaimana darah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya, khalifah kaum muslimin yang ketiga, ya, mantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga, dibunuh begitu saja, dibiarkan tanpa ada kelanjutan, sementara para pembunuh berjalan begitu bebas di kota Madinah dan kota Kufah tanpa ada yang menangkap mereka. Tidak. Saya cuma ingin menuntut balas tersebut. Baru saya akan berbaiat. Jadi saya ingin sampaikan hal ini kenapa? Karena orang-orang Syiah ingin mengatakan bahwasanya Muawiyah ingin jabatan, ingin tidak setuju dengan khilafan Ali. Tidak ada seorang sahabat pun yang tidak setuju dengan khilafan Ali. Tidak ada. Apakah Talha, apakah Zubair bin Awam, apakah Aisyah, apakah Muawiyah, Amr bin As, tidak ada yang ribut masalah ini. Mereka semua permasalahannya kepada menuntut darah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu agar para pembunuhnya ditangkap terlebih dahulu baru mereka mau membaiat. Itu masalahnya. Dan perkaranya perkara tidak mudah ya. Perkara benar-benar tidak. Seandainya ada wahyu selesai urusan, tapi tidak ada wahyu. Ya. Dan Muawiyah merasa bahwasanya kami di atas kebenaran. Ya. Bukankah Utsman terbunuh dengan kezaliman? Jelas Rasulullah SAW mengatakan. Orang ini Rasulullah pernah mengatakan kepada
Utsman akan terbunuh dengan zalim. Akan terbunuh dengan kezaliman. Dan Rasulullah SAW juga telah menyampaikan dalam beberapa hadis, orang ini akan terbunuh dengan zalim, ya. Ya, bagaimana lagi Nabi SAW mengatakan orang mati syahid seperti Rasulullah SAW ketika di atas gunung Uhud, tiba-tiba gunung Uhud bergetar, maka Nabi SAW mengatakan, uskun ya Uhud fa inna ma'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Wahai Uhud, diamlah engkau, sungguhnya di atasmu adalah seorang nabi, ada Abu Bakar As-Siddiq dan ada 2 orang mati syahid, Umar dan Utsman. Utsman mati syahid. Kita biarkan pembunuhnya begitu saja? Tentu tidak, ya. Sehingga Muawiyah merasa di atas kebenaran, ya. Dan Allah mengatakan, wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwali sultanan. Siapa yang terbunuh maka walinya yang memegang urusan, walinya yang berhak menuntut. Dan kami adalah wali terdekat, saya adalah ibnu ammihi, kata Muawiyah kepada Abu Muslim Al-Khawlani, wa ana ibnu ammihi, saya adalah sepupunya, ya, saya yang nuntut darahnya, dan dia kebetulan ada seorang gubernur, kami sama-sama dari Umayyah, ya. Akhirnya tidak ketemu, ya. Ali bin Abi Thalib juga merasa di atas kebenaran, apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang benar, karena nggak mungkin bagaimana cara menangkapi orang-orang tersebut sementara kondisi dalam kondisi demikian. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mengirim pasukan ke negeri Syam dari Kufah, ya. Jadi Ali bin Abi Thalib setelah itu berpindah pemerintahnya dari Madinah ke Kufah. Setelah itu Ali bin Abi Thalib bawa pasukan, ada yang mengatakan 100.000, sementara pasukan Muawiyah 70.000, ada yang mengatakan 150.000. Jumlah paling banyak 150.000. Pasukan dari Irak menuju ke negeri Syam. Ya, pasukan dari Irak menuju ke negeri Syam. Dan 150.000 itu bukan jumlah sedikit. Zaman sekarang aja 150.000 pasukan itu banyak. Apalagi zaman tersebut ketika jumlah manusia cuma sedikit. Ya. Muawiyah keluar dengan, ada yang mengatakan 70.000, dengan 130.000. Maka Muawiyah berdiri di hadapan jamaahnya, sungguhnya Ali telah bangkit, datang menyerang kita. Bagaimana? Kita juga keluar. Berangkatlah 2 pasukannya. Ali berangkat, Muawiyah juga berangkat, sampailah ketemu di suatu tempat namanya Siffin. Ya. Tapi akhirnya perkara tidak bisa ketemu. Ya. Walhasil akhirnya banyak riwayat-riwayat yang terjadinya peperangan sampai mereka berperang berhari-hari. Ada yang mengatakan sebelumnya mereka datang kemudian suatu tempat, kemudian Muawiyah tiba terlebih dahulu karena dia di Syam. Yang tempat tersebut adalah tempat sumber air. Sementara pasukan Ali datang terlambat sehingga mereka tidak menguasai sumber air, sehingga mereka akhirnya kehausan. Ya, mereka kehausan, akhirnya mereka kirim utusan kepada Muawiyah, biarkan kami minum air, jangan biarkan kami begini, ya. Sebagian pengikut Muawiyah berkata, biarkan mereka mati kehausan sebagaimana Utsman bin Affan sebelum meninggal tidak dikasih minum. Mereka tahu bagaimana Utsman bin Affan ketika sebelum meninggal tidak dikasih minum, biarkan mereka kehausan. Sampai akhirnya Amr bin As mengatakan tidak bisa. Kita sama-sama kaum muslimin, ini akhirnya air dikasih kepada mereka. Ini sebelum terjadi peperangannya. Peperangan, ya. Akhirnya karena Muawiyah tidak mau tunduk, terjadilah apa yang terjadi, ya. Bayangkan bagaimana 150.000 lawan 130.000, paling tidak 100.000 lawan 70.000, itu jumlah yang sangat banyak, ya. Sampai ada salah seorang yang hadir dalam peperangan tersebut mengatakan, saya lihat pasukan, saya tidak tahu mana ujungnya, saking panjangnya pasukan tersebut. 2 pasukan tidak ada ujungnya, tidak ada pangkalnya dari ujungnya, saking banyaknya. 150.000 orang di zaman tersebut, ya. Itu sangat zaman sekarang banyak, apalagi zaman tersebut. Nah, ini terjadi peperangan, ya, berhari-hari, ya, dan sampai akhirnya Ammar bin Yasir berada di kubunya Ali bin Abi Thalib, ya. Dan Nabi SAW pernah berkata tentang Ammar bin Yasir ketika sedang membangun Masjid Nabawi, ketika itu Ammar mengangkat bata kemudian menyusun Masjid Nabawi, mereka kerja bareng-bareng sama Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, "Sataktuluka al-fi'atul baghiyah." Ya. Sungguhnya kau akan dibunuh oleh kelompok yang bersalah, ya, yang membangkang. Kau akan dibunuh oleh kelompok yang membangkang. Ya. Nah, pasukan Ali, mereka sangat yakin di atas kebenaran karena ada nas, dalil dari tangan mereka bahwasanya Ammar akan dibunuh oleh pasukan yang salah. Sementara Ammar bersama mereka. Ammar bin Yasir bersama barisan mereka.
Dan itu tersebar, para sahabat tahu bahwasanya Ammar bin Yasir, Nabi mengatakan dia akan terbunuh. Dan dia akan terbunuh oleh kelompok yang salah. Oleh kelompok yang bahagia, yang membangkang. Ya. Oleh karenanya Ammar bin Yasir umurnya sudah 90 tahun. Ammar bin Yasir umurnya sudah sekitar 90 tahun. Maka dia bawa bendera, kemudian dia menyemangati ya para pasukan Ali bin Abi Thalib untuk menyerang melawan pasukannya Muawiyah. Terus sampai akhirnya Ammar bin Yasir. Dan sebagian sahabat mengikuti Ammar bin Yasir di mana dia berada. Ya. Mereka ingin tahu dia terbunuh oleh kelompok yang mana. Ya. Dan ternyata akhirnya Ammar terbunuh oleh pasukan Muawiyah. Sampai akhirnya ada seorang sahabat datang kepada Muawiyah. Ya Muawiyah, bagaimana Ammar bin Yasir terbunuh? Dan ketika itu sebelumnya pasukan Ali hampir condong kepada kekalahan. Ketika Ammar bin Yasir menyemangati, maka mereka semakin semangat. Akhirnya beliau radhiyallahu anhu terbunuh. Ketika beliau terbunuh, maka terbalik pasukan Muawiyah yang mulai kendor karena mereka merasa mereka di pihak yang salah. Karena Nabi pernah berkata Ammar bin Yasir akan dibunuh oleh pihak yang keliru. Ya. Maka akhirnya mereka lapor kepada Muawiyah. Telah terbunuh Ammar bin Yasir. Kata Muawiyah, bukan saya yang bunuh. Mereka yang bunuh. Mereka yang telah mendatangkan Ammar bin Yasir kepada pedang-pedang kita. Jadi bukan kita yang bunuh. Ya, sama Muawiyah juga berusaha mencari kebenaran. Dia punya dalil. Saya punya dalil bahwasanya saya sedang membela Utsman. Maksud saya ingin kawan-kawan gambarkan bahwasanya kondisi tidak semudah yang kita bayangkan. Masing-masing punya dalil. Makanya dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus sa'ah hatta taqtatila fi'atani azimatani minal muslimin bainahuma maqtalatun azimatun da'watuhuma wahidah." Kata Nabi SAW, tidak akan tegak hari kiamat sampai akan bertempur dua pasukan yang besar dan terjadi pertempuran besar-besaran di antara mereka dan keduanya seruannya sama. Yaitu sebenarnya mengatakan keduanya sama-sama berasa di atas kebenaran. Satu membela kebenaran, satu juga membela kebenaran. Cuma berbeda sudut pandang dalam hal ini. Ya. Saya coba bayangkan, gambarkan bagaimana sisi pendalilan dari keduanya. Ya. Jadi ini pasukan Ali bin Abi Thalib. Pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ali bin Abi Thalib dalam pasukannya ada Ammar bin Yasir. Rasulullah SAW telah menyatakan Ammar akan dibunuh oleh pihak yang salah. Terus Ali bin Abi Thalib ya memandang ya, penangkapan ditunda, pelaksanaan kisos ditunda. Pasukan Muawiyah atau negeri Syam, ya, mereka punya dalil bahwasanya Utsman terbunuh zalim. Utsman radhiyallahu anhu dibunuh dengan zalim. Dan Allah telah memberikan ya, walinya untuk membalas dendam. Ya. Kata Allah, "Waman kutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultana." Dalam surat Al-Isra. Siapa yang terbunuh dengan zalim, maka walinya adalah Muawiyah. Walinya di sini adalah kami berikan kepada walinya adalah Muawiyah ibnu ammihi. Itu saudara dekat dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, tersebar di penduduk Syam isu yang tidak benar, hoax ya, bahwasanya bahwa Ali ridho dengan terbunuhnya Utsman. Tentunya ini tidak benar. Ini tersebar di antara mereka. Apa dalil mereka? Bahwasanya kata mereka, lihat, Ali radhiyallahu anhu tidak menangkapi para pembunuh. Kenapa tidak bisa nangkap? Tangkap satu paling tidak. Ya. Mereka mengatakan demikian.
Kemudian yang kedua, dalam pasukan Ali ada para pembunuh tersebut. Ada para pembunuh tersebut di pasukan Ali bin Abi Thalib. Jelas. Kemudian yang ketiga, Ali menyerang atau terjadi perang Jamal. Ya. Ali bisa berperang dalam perang Jamal. Lantas kenapa tidak bisa? Lantas kenapa tidak memerangi para pembunuh? Para pembunuh. Kemudian yang berikutnya, kenapa Ali radhiyallahu anhu memindahkan pemerintahan ke Kufah? Ke Kufah. Yang Kufah itu markasnya para pembunuh. Kufah adalah markasnya para pembunuh. Ya. Ini hoax yang tersebar di negeri Syam. Jadi dua-duanya bertempur dan tidak mundur sama sekali. Ya. Dua-duanya merasa membela kebenaran. Dua-duanya bertempur dengan luar biasa. Tidak ada yang kabur sama sekali. Tidak ada yang kabur, tidak ada yang mundur. Berperang dengan sampai habis-habisan. Berperang dengan habis-habisan. Jadi peperangan dahsyat ya. Akhirnya ketika perang sampai suatu malam terjadi perang yang sangat hebat. Mereka bertempur. Berlanjut sampai subuh mereka bertempur. Sampai mereka sholat dalam kondisi isyarat. Tidak berhenti. Terus sampai pagi, sampai terbunuh. Banyak orang kemudian sudah terbunuh. Ada yang mengatakan sampai 70.000 orang terbunuh dari dua pasukan. Ketika sudah terbunuh sangat banyak. Maka sebagian dari mereka yang berpikir lebih jauh akhirnya minta agar diberhentikan peperangan. Ada yang mengatakan dari pihak Muawiyah menulis surat kepada Ali bahwasanya kami mengajak engkau untuk berhukum dengan kitabullah ya. Kemudian mereka membacakan firman Allah antara alladziina yud'auna ila alladziina utul kitab utun nasiba minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum tsumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Ya. Akhirnya Ali setuju ya. Kami lebih utama untuk berhukum dengan kitabullah. Disebutkan juga sebagian pasukan Muawiyah mengangkat mushaf, mereka taruh di tombak mereka, ditaruh mushaf, kemudian mereka angkat mushaf, mereka kita berhenti, kita berhukum dengan kitabullah. Itulah ya, kalau kita tidak berhenti akan habis pasukan kaum muslimin, kita akan diserang. Ada di antara mereka yang berkata kalau kita tidak berhenti, kita akan diserang oleh Romawi, kita akan diserang dihabis oleh Persia. Ini pasukan seluruh kaum muslimin, siapa yang menjaga Irak, siapa yang menjaga Syam? Ya. Akhirnya mereka sadar. Kemudian mereka berhenti, ya mereka berhenti dari peperangan tersebut, tapi yang meninggal sudah sangat banyak. Ada yang bilang 25.000, ada yang bilang 50.000, ada yang mengatakan 70.000, pokoknya jumlah yang sangat banyak meninggal ketika itu ya. Ya, wa kana amrullah qadaran maqdura. Ya. Kalau Allah sudah memutuskan maka pasti terjadi. Ya. Akhirnya sepakatlah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah untuk menyerahkan urusan mereka kepada Al-Hakamain. Al-Hakamain itu adalah dua wakil dari Muawiyah. Amr bin Al-As radhiyallahu anhu dari Ali bin Abi Thalib adalah Abu Musa al-Asy'ari. Dan perang selesai dan mereka akan mengadakan pertemuan bukan di Siffin. Siffin ini perang di Siffin di daerah Suriah sekarang di di pinggir Sungai Furat ya. Sekarang di Suriah. Mereka kemudian akan mengadakan tahkim, yaitu muhakamah diwakili dengan dua orang pada bulan Ramadan di Daumatul Jandal. Ya. Akhirnya berhentilah peperangan. Inilah peristiwa disebut dengan peristiwa Ma'rakat Siffin atau Mauqi'at Siffin. Taib. Para ulama menjelaskan mana yang lebih di atas kebenaran. Dua-duanya berijtihad. Kita tahu tadi posisi yang tidak mudah. Muawiyah niatnya baik, Ali pun niatnya baik. Ya. Tapi mana yang lebih di atas kebenaran? Perhatikan di sini, ini pasukan Ali, ya, nomor 1, pasukan Muawiyah, nomor 2, ada kelompok ketiga. Kelompok ketiga siapa? Ribuan sahabat.
yang tidak ikut perang. Oleh karenanya Imam Ahmad meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin dari seorang tabi'in, dia mengatakan terjadi perang Siffin, perang Jamal. Wa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam asyratu alaf. Bahwasanya sahabat Nabi 10.000 mungkin banyak banget. Para sahabat Nabi puluhan ribu mungkin banyak. Dan mereka tidak ikut dalam pasukannya Ali, tidak ikut dalam pasukan Muawiyah. Kemudian Muhammad bin Sirin seorang tabi'in mengatakan, sahabat yang ikut dalam dua peperangan ini tidak melebihi 100. Bahkan dalam riwayat bahkan tidak lebih dari 30. Sahabat yang totalnya mengikuti dalam dua perang ini cuma sekitar 30 orang. Dan itu benar disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, beliau sebutkan ikut perang lah si fulan. Sekitar 30-an. Saya tadi kurang, tapi sekitar tidak sampai 100 di antara yang ikut. Sementara ribuan sahabat banyak tidak ikut. Mereka meninggalkan, menurut mereka adalah fitnah. Ya. Taib. Sikap mana yang paling benar? Sikap pertama, sikap kedua, atau sikap ketiga? Rata-rata para ulama mengatakan Muawiyah salah. Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu bersalah dalam hal ini. Karena ada nas jelas Rasulullah SAW berkata, taqtuluhu al-fi'atul baghiyah. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu dibunuh oleh pasukan yang keliru. Kemudian juga Rasulullah SAW nas yang lain ketika Rasulullah SAW berbicara tentang peperangan melawan Khawarij. Kata Rasulullah SAW, taqtuluhum awla ta'ifataini bil haqq. Khawarij akan diperangi oleh kelompok yang lebih utama untuk benar. Maksudnya kelompok Ali. Yang memerangi Khawarij bukan Muawiyah. Bukan Muawiyah radhiyallahu anhu, tapi yang memerangi Khawarij adalah pasukannya Ali bin Abi Thalib. Dan itu jelas kata Nabi, orang-orang Khawarij akan diperangi oleh pasukan yang lebih mendekati kebenaran daripada dua pasukan yang ada. Jadi kalau kita bandingkan antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah, yang lebih benar adalah pasukan Ali. Ali bin Abi Thalib, dia lebih alim daripada Muawiyah, dia lebih saleh dibandingkan Muawiyah. Jelas Ali bin Abi Thalib beda jauh dengan Muawiyah, ya sama-sama mulia, tapi Ali bin Abi Thalib punya kedudukan yang tinggi radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian dia adalah Amirul Mukminin. Dia adalah penguasa ketika itu. Seharusnya rakyat tunduk, ya. Ketika para sahabat di Madinah, di Mekah sudah membaiat Ali bin Abi Thalib, seharusnya Muawiyah membaiat juga. Baru dibicarakan, didiskusikan. Tapi karena memang Muawiyah juga punya dalil, ya, namanya perkara beda sudut pandang. Dia mengatakan Allah suruh bunuh, kenapa tidak dibunuh para pembunuh tersebut? Allah suruh tegakkan kisos, kenapa tidak ditegakkan kisos? Dan banyak dalil-dalil Muawiyah sehingga akhirnya yang kita sebutkan tadi, ya, sehingga dia bertahan bersikeras merasa di atas kebenaran. Dan Rasulullah sudah mengatakan bahwasanya dakwatuhuma wahidah, dua-duanya sama seruannya, sama-sama merasa di atas kebenaran. Tapi yang lebih benar adalah Ali bin Abi Thalib. Tinggal perbandingan mana yang lebih benar, apakah ini atau ini, yang tidak ikut perang ataukah yang ikut pasukan Ali. Wallahu a'lam bishawab. Yang lebih benar adalah para sahabat yang tidak ikut fitnah tersebut. Para sahabat yang tidak ikut fitnah tersebut sama sekali, jumlah mereka ribuan. Makanya ketika dikatakan ini adalah peperangan di kalangan para sahabat, sebenarnya tidak tepat, ya. Kurang tepat, karena yang ikut serta sahabat cuma sedikit. Tidak bisa mewakili ini semua. Cuma dikatakan inilah perang di antara para sahabat karena pemimpin-pemimpinnya memang sahabat. Di sini ada Muawiyah, ada Amr bin As, di sini ada Ali bin Abi Thalib, ada Ammar bin Yasir, ya. Dan sebagian sahabat, ya. Sehingga wallahu a'lam bishawab, penamaan tersebut karena ditinjau dari para pemimpinnya adalah para sahabat. Namun kalau ditinjau dari jumlah para sahabat, maka ini tidak ada bandingannya dengan jumlah sahabat yang ada ketika itu. Ya. Dan kebanyakan sahabat, mayoritas sahabat tidak ikut perang sama sekali. Mereka meninggalkan fitnah. Menurut mereka adalah fitnah perang saudara. Kalau dibandingkan antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah, maka lebih benar pasukan Ali. Tapi jika dibandingkan dengan pasukan Ali bin Abi Thalib dengan ijtihad kebanyakan sahabat, maka saya lebih condong kepada kebanyakan para sahabat, ya. Oleh karenanya Nabi SAW memuji Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya. Nabi pernah mengatakan Inna ibni hadha sayyidun. Sungguhnya cucuku ini adalah seorang pemimpin. Wa sayuslihullahu bihi baina fi'ataini 'azimataini minal mu'minin. Allah akan membuat dengan sebab dia mendamaikan dua pasukan yang besar dari kaum mukminin, ya. Jadi Allah suka dengan kedamaian, ya. Karena ketika Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, Hasan menjadi khalifah, kemudian sekitar 6 bulan kemudian dia lengser.
dia menyerahkan semuanya kepada Muawiyah radhiyallahu anhu agar kaum muslimin bisa bersatu, dan tahun tersebut disebut dengan Amul Jamaah, tahun persatuan, tahun yang sangat membahagiakan kaum muslimin. Jasanya siapa? Al-Hasan, dan Nabi memuji Al-Hasan karena mendamaikannya. Ya, seharusnya tidak perlu terjadi peperangan, tapi wa kana amrullahi qadaran maqdura, semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di akhir pembahasan kita saya akan menyampaikan beberapa catatan penting berkaitan dengan fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat atau sebagian kecil sahabat, ya, yang semuanya dibangun di atas ijtihad. Ada beberapa peringatan penting, ya. Yang pertama tadi, kita katakan tadi, yang ikut dalam fitnah sekitar 30 orang sahabat saja. Sementara ribuan sahabat atau mayoritas tidak ikut sama sekali. Disebutkan dalam sebagian riwayat, Ali bin Abi Thalib mengajak seorang sahabat, saya lupa namanya, tidakkah kau berangkat ikut perang bersama aku? Kata dia, Rasulullah telah menyampaikan, jika telah datang fitnah, maka ambillah pedang dari kayu. Ya. Apakah saya bertumpur bersama engkau dengan pedang kayu? Akhirnya dia tidak berangkat. Ya. Jadi memang dia, sebagian sahabat memahami ini fitnah. Jika terjadi fitnah, maka jauhilah fitnah. Ya, jauhilah fitnah. Ya. Oleh karenanya dalam riwayat juga Ali pernah ditanya, bagaimana dengan yang terbunuh puluhan ribu? Kata Ali bin Abi Thalib, semuanya, qatlana wa qatlahum, yang terbunuh dari pasukan kami, terbunuh dari pasukan mereka, insyaallah di surga. Tsumma yasirul amr ilayya wa ila Muawiyah. Nanti urusan semuanya kepada saya dan Muawiyah. Adapun yang terbunuh, sudahlah, mereka berjihad, nanti urusannya kembali kepada saya dan Muawiyah. Ya. Itu perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ini yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan, bahwasanya awal perselisihan antara Ali dan sahabat semenjak terbunuhnya Utsman. Antara Ali dan sebagian adalah sejak terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu, ya. Radhiyallahu anhum ajmain, ya. Kenapa saya ingin menekankan hal ini? Kenapa? Karena Rafidhah Syiah menggambarkan Ali sudah benci dengan para sahabat sejak Abu Bakar diangkat jadi khalifah. Jadi khalifah. Dan ini ada kedustaan, ya. Kita baca sejarah bagaimana Ali bin Abi Thalib adalah temannya Abu Bakar, temannya Umar, bahkan Umar menikah dengan putrinya Ali bin Abi Thalib dengan Ummu Kulthum bintu Ali, dan ini hanya kedustaan. Tidak ada masalah. Masalah baru timbul sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, bagaimana mensikapi para pembunuh. Itu masalah baru timbul ketika itu. Ya. Adapun menggambarkan bahwasanya para sahabat telah merampas kekhilafahan daripada Ali bin Abi Thalib sehingga mereka kafir, kemudian sudah kerjaan Syiah mengkafir-kafirkan para sahabat. Seakan-akan Ahlul Bait berantem dengan ini, tidak benar, ini bohong semua. Bohong semuanya, ya. Terjadi khilaf setelah terbunuhnya Utsman ketika bagaimana menyikapi para pembunuh Utsman. Baru terjadi khilaf di antara Ali radhiyallahu anhu dengan para sahabat, ya. Jadi tidak benar. Kemudian perhatikan Muawiyah dan para sahabat, Muawiyah dan sahabat yang lain dalam hal ini adalah Aisyah, kemudian Thalhah bin Ubaidillah, ya. Kemudian Az-Zubair bin Awwam dan lain-lain, Ammar bin Yasir dan lain, tidak ada yang menggugat
kekhilafahan Ali. Ya. Kekhilafahan Ali. Semua mengaku Ali lebih utama untuk jadi khalifah. Tidak ada yang ragu akan hal ini. Mereka cuma masalah Utsman bin Affan. Karena orang Syiah menggambarkan seakan-akan bahwasanya para sahabat tidak setuju dengan kekhilafahan Ali. Mereka mau memberontak, mereka mau menggantikan Ali. Ini bohong semua, omong kosong. Tidak ada. Baca riwayat dusta banyak. Kalau kita bicara riwayat dusta banyak ya. Tapi kita bicara yang sahih, yang seluruhnya tidak ada demikian. Semua pembicaraan tentang masalah pembunuh Utsman. Ya. Kemudian berikutnya yang perlu kita perhatikan, Ali sama sekali tidak mengkafirkan kubu Muawiyah. Sama sekali. Bahkan tadi dia mengatakan semuanya di surga. Urusannya antara saya dengan Muawiyah di sisi Allah Subhanahu, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Jangankan kubu Muawiyah, nanti akan datang, jangankan kubu Muawiyah. Sementara Khawarij tidak dikafirkan oleh Ali. Ini Khawarij yang datang hadis-hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunuh mereka, kalau bunuh mereka dapat pahala besar. Yakhrujuna minad-din kama yakhruju sahmu minar ramiyah. Orang Khawarij itu keluar dari agama seperti keluar anak panah yang menembus hewan hewan buruan ya. Khawarij saja waktu ditanya Ali, bagaimana dengan Khawarij? Akufarun hum? Apakah mereka kafir? Kata Ali bin Abi Thalib, bukan. Apakah mereka munafik? Kata Ali, bukan. Munafik malas ibadah. Orang Khawarij semangat beribadah, rajin baca Quran, rajin sholat malam, rajin puasa. Mereka kafir? Enggak. Minal kufri farru. Mereka justru lari ke kufuran. Mereka tidak ingin kufur, justru akhirnya menghalalkan darah kaum muslimin gara-gara tidak ingin kufur. Karena orang Khawarij nanti sebutkan pada pertemuan berikutnya, insya Allah mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Kenapa mereka mengkafirkan Ali? Karena mereka tidak ingin terjerumus dalam kekufuran. Justru minal kufri farru, mereka justru lari ke kekufuran. Terus siapa mereka? Ikhwanuna bagaw alaina. Mereka adalah saudara-saudara kita yang membangkang, maka kami lawan. Ya. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Jadi ingat, Ali sama sekali tidak mengkafirkan kubu Muawiyah. Muawiyah tidak dikafirkan. Jangan kemudian orang Syiah menggambarkan bahwasanya Muawiyah kafir. Tidak ada kafir-kafiran dalam hal ini. Perang selesai. Damai selesai, tidak ada kafir-kafiran. Kemudian datang orang Syiah belakangan, bela mana? Bela Ali atau bela Muawiyah? Kau mau dibangkitkan hari kiamat dengan siapa? Kubu Ali atau kubu Muawiyah? Subhanallah. Mereka saja tidak mengkafir-kafirkan. Pun datang belakangan. Makanya aneh orang Syiah itu mereka aneh. Mereka mengkafirkan Muawiyah. Ya, ini sering saya sampaikan. Orang Syiah mengkafirkan Muawiyah karena memerangi Ali dan yang lainnya. Sementara mereka mengatakan Al-Hasan imam yang kedua. Al-Hasan bin Ali, imam yang kedua. Imam pertama Ali bin Abi Thalib, imam kedua Al-Hasan. Yang anehnya Al-Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Kalau Muawiyah kafir, ngapain Al-Hasan memberikan kepemimpinan, mengalah kasih ke Muawiyah, kasih orang kafir? Berarti Al-Hasan ini pengkhianat. Radhiyallahu ta'ala anhu. Terus ya, bagaimana? Yang benar Muawiyah tidak kafir. Dan tentu ada keutamaan Muawiyah sendiri. Tapi dalam hal ini kita katakan dia salah ketika bermasalah dengan Ali bin Abi Thalib. Yang terakhir saya sampaikan bahwasanya kubu Ali dapat 2 pahala. Pahala yaitu pahala ijtihad dan pahala kebenaran. Ya, lebih benar pahala karena lebih benar. Kubu Muawiyah dapat 1 pahala, yaitu pahala ijtihad. Karena dalam posisi yang salah. Kata Nabi SAW, idza ijtahada al-hakim fa asab falahu ajran. Kalau seorang hakim berijtihad, maka dia dapat 2 pahala. Ya. Wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau dia salah, maka cuma dapat 1 pahala. Ini yang kita bicara tentang masalah peringatan-peringatan penting yang berkaitan dengan perang Siffin antara sahabat yang mereka
kalaupun ada kesalahan sangat kecil dibandingkan dengan bagaimana jasa mereka yang sangat luar biasa. Mereka adalah manusia biasa, bisa salah, bisa benar ya, tapi kesalahan mereka sedikit dibandingkan dengan lautan kebaikan mereka. Maka ingatlah Nabi SAW bersabda, la tasubu ashabi, jangan mencela para sahabatku. Ya, kita ini mendapatkan kebaikan dari jasa-jasa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini semua Allah takdirkan agar kita tahu bahwasanya yang maksum cuma siapa? Cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala bisawab. Sampai di sini saja kisah tentang Ali bin Abi Thalib. Insyaallah kita pada pertemuan berikutnya akan bahas tentang qadhiyatut tahkim dan juga bagaimana Ali memerangi Khawarij dan kemudian bagaimana wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.